Ya tadinya ini semak belukar nih, kan masyarakat kan pikir saya sederhana, ini tidak ada nilainya. Setelah saya dari Ibu Pendeta datang bertugas ini, baru kami tahu bahwa ini sesuatu yang sangat bernilai, nilai historis sejarahnya luar biasa, dan ini kalau dikembangkan ya sebagai pusat studi ya, dan juga ya akan bermanfaat untuk masyarakat. Guys, we are in the Timor Island. Kita berada di Pulau Timor, Indonesia. Timor Island. Panas ya biasa. Kita mau jalan-jalan kaki dulu. Selamat siang Mama. Ya. Ini kita mau menuju ke Gua Jepang. Katanya ada Gua Jepang. Peninggalan zaman Jepang. Desa apa namanya nih Mama? Desa Bonen. Desa Baumata. Desa Baumata. Iya, ini Bonen. Bonen ya. Bonen Pupuk. Mama jalan dari? Dari Tenun. Oh, dari Tenun, Desa Tenun bawah. Iya, desa Tua. Nolangga Tikali. Oh, ada kali di sana. Iya, Menuju ke Bonen. Bonen. Nakmoka. Nakmova. Iya. Makasih Nenek. Iya, Makasih. Pak. Terus. Iya. Selamat siang. Desa Bonen, Baumata, Indonesia, Pulau Timor. Di sini banyak pohon jati. Listrik sudah masuk. Ini dekat saja dari kota, guys. Tapi banyak pembangunan digunakan untuk membuat jalan rabat. Ya, ini angkutan-angkutan kota. Biasanya di charter. Banyak tempatnya kering ya, banyak pohon-pohon yang bertahan di daerah kering, bambu. Kita mau ke Gua Jepang, guys. Ya, Pulau Timor panas. Jangan lupa membawa mineral water. Gua penjara dan barak tahanan. Seperti apa barak tahanan? Desa Bonen. Wah, ada gua, guys. Zaman Jepang dulu pakai tahanan di sini ya. Wow. Kita boleh masuk apa enggak, kita belum tahu. Penerangan kita tidak cukup. Let's continue to other side. Kita lanjut ke side berikutnya dulu. Mungkin sebentar balik. Sangat tenang di sini ya. Jauh dari keramaian. Sudah ada perumahan-perumahan warga. Oh, di sini ada lagi, guys. Gua klinik pengobatan. Ya, kita ke sana. Wow. Gua klinik pengobatan. Ini zaman dulu ada pengobatan di sini. Banyak banget kelapa ya.
Wah, keren. Nampaknya teman-teman udah masuk ke sini. Kalau yang tadi nggak mau masuk mungkin agak serem tahanan. Wah, ada burung ya guys. Wah, ini dari dalam. Ada apa di dalam? Tidak ada, nothing. Nothing. Ada ruangan aja. Gelap nggak? Gelap. Terus ada ruangan. Harus ada pakai cahaya. Wah, coba cerah cahaya dong. Coba masuk ke sana. Saya ngikutin dari belakang. Orang solid langsung harus ada. Nah, ini bagus banget. Kita bisa ngeliat petnya, tapi hati-hati melangkah, ini batu semua guys. Wow. Masih panjang ya? Hah? Yang di sana coba sebentar. Oh, sana tembus ke itu. Tembus tadi ke penjara. Yang di depan tuh. Ke penjara tuh keluar nanti. Aduh, saya nggak ngeliat apa-apa nih, awas jatuh. Wah, keren ya. Coba lagi sedikit. Ini di bawah berlumpur ini guys. Lumpur. Nah, di sini dulu pakai pengobatan klinik bagi yang sakit. Dan ini Ada gua lagi guys. Ini di Pulau Timor ya. Ini ada banyak gua-gua Jepangnya. Itu mungkin tembusannya longsor toh. Ini longsor ketutup ya. Harus dibuka lagi, mungkin panjang juga ini jalurnya. Banjir toh. Ayo. Ini kayaknya tanah liat. Tanah liat bagus banget nih. Tanah lempung. Ada yang datang lagi. Wow. Bawahnya agak keras bro. Yang di sebelah sana itu adalah untuk penjara ya, tahanan perang. Kalau di sini untuk pengobatannya. Yang di sana yang ada nanti. Mungkin ini terkoneksi kali gua-guanya ya, cuman banyak yang sudah terkubur, sudah tertutup. Desa Bonen, Bau Mata. Kelapa banyak banget bro. Sampai pada jatuh. Ini kau tanam di rumah bagus. Mau diambil, tapi aku Nggak usah lah, jangan. Biarkan tumbuh dari sini alami sudah. Oh ya guys, ke sini jaraknya kurang lebih 40 menit lah dari kota Kupang ya, nggak jauh. Dengan sepeda motor atau kendaraan bisa. Luar biasa. Mari kita lanjut lagi. Sebelah sana ada apa? Ini dulu adalah campnya tentara Jepang ya. Gua gudang minyak. Wow. Sama ya. Gua gudang minyak. Ini semua tertata rapi di zaman penjajahan dulu oleh Jepang. Ada yang mudah terkubur mungkin ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan guys. Panas begini, cuaca cerah, banyak pohon kelapa. Ntar pulangnya kita naik motor aja ini. Pulangnya gue boncengan aja deh, capek. Ada jamur-jamur kayu bro. Ini nggak bisa dimakan ya. Ini jamur-jamur kayu. Di sini ada sungai nggak kira-kira ya? Sungai ada nggak kira-kira di sini? Hah? Sungai. Hutan jati banyak banget. Hutan jati.
ada banyak cabang-cabang ya. Itu gua Paul Pandi dan bar. Kita ke sana kah? Sini, ini gua apa? Ini gua ini tempat hiburan kali ini. Kita ke sana kah? Yuk naik motor ya. Gua Paul Pandi dan bar. Jauh kok. Enggak, dekat paling tuh. Takutnya nggak bisa motor, nggak bisa lewat. Kita ke sana aja. Kayaknya turun, Bos. Nah, itu turun itu kayaknya tempat hiburan deh kayaknya itu. Hiburannya tentara Jepang. Jadi kita lebih menarik ke daerah-daerah hutan jati. Jati ini termasuk tanaman umur panjang ya. Berarti ini umurnya juga panjang. Teman gua ke sana naik motor dia. Mungkin ada pemandangan indah di sana biar bisa balik. Sepanjang jalan ini terdapat gua sebelah sisi kiri dan kanan kita. Teduh di bawah pohon bambu, agak teduh. Gudang senjata, amunisi. Di sini hati-hati ya, dan bahan peledak. Ya di sini pernah beberapa masyarakat mendapatkan bahan-bahan yang disinyalir bahan peledak dalam tanah. Telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nggak ada, Bos. Mana bro? Nggak ada apa-apa. Goanya nggak ada ya, tertutup ya, Di sana terkubur. cuma rumah. Ini cuma gitu-gitu, Bos. Kita naik motor aja. Nggak Gua kuat. capek. Nggak kuat. Yuk kita naik motor lanjut bro. Jalan bisa pelan-pelan aja. Ini harusnya dibuat cagar alam sih, cagar wisata gitu ya. Kalau Ini model sudah cuman sih. gua kayak gini sebenarnya tuh banyak, Bos. Gimana? Gua kayak gini tuh banyak. Kadang Banyak ya di Pulau Timur ya. di setiap apa pegunungan yang berupa kapur pasti akan dibikin begitu oleh masyarakat. Oh begitu ya. Cuma gini-gini doang kok. Oh ini di sini pusatnya nih. Udah. Ini sudah dipugar sih. Ini alat pemantau gempa bumi. Oh. Ini pusat pantauan gempa bumi. Itu ada tulisannya untuk pemantau gempa bumi. Tapi nggak ada orang. Sampainya restricted area. Guanya sudah nggak ada. Tadi ada yang gua apa? Bar saya turun rumah penduduk. Sudah jadi rumah penduduk. Kita sana yang lihat Ada apa coba ya? pendeta dong ke apa dong tuh di mana dong? Karena ada antar. Kayaknya ini pusatnya nih dah. Yang paling besar ini ya. Ini gua juga ya. Iya, tapi ini yang sudah di atas Sudah dipugar, diperbaiki. sudah diperbaiki, sudah dibikin bagus sampai. Oh, coba buka itu masuk tuh. Yang bisa Pak keras kan? Angkat dong, iya. Wanita juga kuat-kuat. Tapi listrik jangan ya. Nah, welcome. Ini gua Jepang di Pulau Timur guys. Coba kita, ini sudah dirapikan ya. Mungkin ini gua ini nembus-nembus kemana sampai ke tempat-tempat tadi. Enggak, lampunya nggak ada. Wow, ini kayak di Bandung juga ya. Gua Jepang di Bandung juga begini. Permisi. Ruang-ruang rapat apa? Ya ini kan dipugar, dibagusin.
direhab lah. Tapi itu bukan gua lah kalau ditembokin bagus begini. Iya kan ini untuk melihat sejarah saja. Masih ada kesana. Wah tersesat loh. Ini ruangan. Ya tingginya udah lumayan tinggi ya. Ruangan di samping itu kali ya. Guanya pendek-pendek saja. Ini ruangan dari atas pun kayaknya. Yang itu tadi untuk apa? Apa yang sampai ini yang untuk apa gempa nih? Iya ini dipakai untuk Oh, saya kemarin yang makan untuk itu. memantau gempa. Yang bikin bagus itu. Oh, kenapa? Ruangan situ bisa sama atas. Tapi sampai panjangnya. Yang tadi Iya, di sana. ada sarung motor. Dia buat salah satu. Iya. Langsung menyidap. Nah, itu kan agak pengap, ditutup lagi. Ya panas begini Pulau Timur. Oke. Kejar anjing banyak di mana bro? Di atas. Di atas ada apa? Anjingnya banyak, aduh saya takut rabies tuh. Ada rabies sekarang, hati-hati benar. Mending begini aja. Oh ya pagar tutup dulu. Kayaknya mending kita turunin apa? Turunin nomor telepon. Kita pulang besok pagi. Oke. Jalan-jalan kita sampai di sini dulu, bro. Kebetulan cukup panas. Biar bisa bertemu. Ini Pulau Timor ya. Memang ada beberapa keunikannya. Tempat ini panas banget. Jalan sedikit aja udah terasa hausnya minta ampun. Sampai jumpa di jelajah tempat di Pulau Timor dan NTT pada lain kesempatan. Saya Ketua Rudi, Foto Story Channel. Ciao. Pendeta Otniel Danilio, ya sarjana teologi. Saya bersama istri tiba di sini tanggal penyerahan tugas itu tanggal 27 Mei 2021. Berapa jumlah gua yang Ya, ada? jumlah gua yang ada di Kampung Bonen ini satu kawasan ini itu sekitaran 100 lebih lah gua. Oke. Gua besar, gua pendek, bunker yang pendek ya. Ya, hanya karena sudah 80 tahun ya iklim, ya cuaca, bencana, bahkan juga Sorol yang paling parah adalah Sorolja. Jadi banyak gua yang tertimbun, longsor mulut-mulutnya dan tidak bisa akses masuk, harus butuh alat berat untuk dibuka. Sementara dengan swadaya saya dengan pemuda baru bisa dibuka. Ya tadinya ini semak belukar nih kan masyarakat kan pikir saya sederhana ini tidak ada nilainya. Setelah saya dan ibu pendeta datang bertugas ini baru kami tahu oh, ini sesuatu yang sangat bernilai, nilai historis sejarahnya luar biasa dan ini kalau dikembangkan ya sebagai pusat studi ya dan juga ya akan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sekarang ada 54 gua ya 54 gua yang sudah kita buka, sangat aman sekali untuk dikunjungi. Ya kalau bicara gua pasti asumsi orang takut ada gas beracunnya, mungkin ada binatang buasnya, ada ularnya, ya biasanya gitu ya. Tapi kalau di Bonen ini luar biasa, 80 tahun tapi gua-guanya bersih, layaknya seperti orang yang menjaga. Ya tidak ada ya sampah, tidak ada binatang, tidak ada ular dan lain sebagainya dan sejuk di dalam. Itu ada 54 gua. Apron Ya, juga ada. dengan Apron. ya jadi ada gua penjara, klinik, gudang minyak ya yang terbakar tahun 1943, ada gudang senjata, gudang amunisi dan lain sebagainya. Harta karun mereka juga terkubur tapi itu tertutup ya. Lalu ada
gua untuk rapat, ya perpustakaannya yang sementara dipakai oleh BMKG untuk 2 gua itu dengan 6 kamar, dan juga ada tempat 2 barak yang itu panjang sekali dengan masing-masing gua itu ada 3 kamar di dalam dan terowongan yang panjang. Ada gua pantau satelit yang menuju ke puncak bukit, ya itu saksi sejarah. Pemau bercerita setiap pagi sebelum jam 6 pagi itu tentara Jepang sudah harus berbaris untuk ke puncak bukit untuk hormat matahari terbit sesuai agama Shinto mereka. Ada gua panglimanya, khusus panglima perangnya, dan itu sangat rapi sekali dibuatnya dengan 3 pos penjagaan di atasnya itu. Lalu ada apron pesawat, ada gudang beras, ada gudang tank. Nah ini misalnya jembatan 2 jembatan penghubung kampung ini itu plat eser itunya itu diambil dari sana. Ya, lonceng gereja lonceng gereja kita, lonceng SD Bonen, lonceng gereja Maur Saron Liliba, itu semua diambil dari sini ya. Dan banyak peninggalan hanya karena sayang itu gogonya terbuka dulu, orang masyarakat yang tidak tahu, jadi orang masuk keluar lalu ambil segala macam, jadi sekarang kosong. Ya, sekarang kosong. Bahkan sampai dengan gudang minyak yang terbakar itu sebetulnya masih banyak drum pecahan-pecahan itu banyak sekali, dan itu materialnya kan sangat berat sekali kan, drum besi itu. Ya, penuh gudang itu, dua gua itu besar sekali. Masing-masing gudang kamar 8 sampai 9 kamar. Dan itu penuh. Hanya tahun 1980 ketika mas-mas Jawa datang untuk timbang besi-besi tua, ya itu semua masyarakat masuk untuk bahkan ini serbuknya pun juga diayak untuk ditimbang. Iya, jadi akhirnya kosong. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kawasan ini, Ibu, ini satu kampung ini dengan luasan sekitar 6 kilo ini dibagi atas 3 area. Ya, jadi area dari jembatan ini ya ambil sisi kiri untuk lingkar bukit ini, Bukit Fatu Suba itu area utama mereka atau untuk base camp mereka, ya pertahanan mereka. Ya, itu gua-guanya, konstruksi guanya seperti ya office, kantor, dan juga persembunyian mereka. Sementara area yang kedua itu dari gereja ini tembak ke belakang itu ada sungai, kali itu. Pemandian mereka seperti rest area mereka. Jadi pemandian, lalu ada di sana gua-gua di sisi tebing kiri kanan dari sepanjang sungai itu ada gua yang bar atau bioskop mereka, ya, karena dinding-dinding guanya itu dipotong lalu dibuat seperti tempat untuk taruh rak-rak gitu ya, minuman dan lain sebagainya. Dan banyak gua-gua eksotis di dalam, banyak sekali untuk lebih ini. Dan ada satu gua yang saya kasih nama dalam ekspedisi saya yang ke-6 itu, kasih nama gua kristal, karena di dalamnya itu hampir ratusan kamar, ya, tapi karena sudah stalistik air ya, jadi sudah mengkristal, dindingnya pun demikian. Nah, saya penasaran karena sampai dengan hari ini kami belum ketemu ujung dari gua-gua itu. Saking banyaknya, ada ujung-ujungnya itu, jalan keluarnya itu tertutup longsor, jadi sirkulasi udara ya di dalam itu pengap sekali dan kami takut nanti berbahaya. Tapi sejauh yang kami bisa masuk sekitar ya 50 sampai 100 meter itu berkelok-kelok labirin dan kamar penuh sekali di dalam. Kamar-kamar yang bagus sekali. Ya, bahkan teknik pembangunannya pun juga luar biasa ya. Zaman itu tahun 1942. Jadi dugaan sementara, bahkan peneliti juga dari Balai Pelestarian Cagar Budaya sudah datang juga meneliti, diduga kamar itu, diduga sebagai tempat prostitusi ya. Karena Jepang di daerah jajahannya itu, Jepang pernah dihukum soal kejahatan seksual ya, eksploitasi seksual. Dan salah satunya karena kalau ini sesuai sejarah, tahun 1942 Jepang masuk pertama kan dengan kekuatan 4.000 orang, dan data ya sampai dengan Desember akhir tahun 1942 itu sekitar 12.000
tentara Jepang sampai dengan tahun 1945 mereka kalah, itu kan 40.000 tentara Jepang yang ada di timur. Nah, kalau misalnya katakanlah asumsi 12.000 saja orang di sini, ya mohon maaf kebutuhan seksual mereka, dan itu ada, tapi nanti dari balai akan meneliti lebih lanjut lagi. Jadi dengan 54 gua yang ada, dengan kamar-kamar, terowongan, bawah tanah, dan itu tidak ada di tempat yang lain. Itu kalau ditarik lurus, ya itu panjang terowongannya sekitar 5 kilo. Panjang terowongan kalau dikelilingi, dan butuh 2 sampai 3 hari kalau mau telusuri seluruhnya. Ya, mau telusuri seluruhnya. Dan tidak ada tempat lain. Karena itu dari direktur, ada 3 direktur dari Kementerian Pendidikan Ristek dan bidang kebudayaan, ya Dirjen Kebudayaan mengirim 3 direkturnya datang sini bersama dengan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali yang membawai NTT datang di sini, dan mereka sudah penelitian tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus 2022 yang lalu. Dan direktur menyatakan setelah kunjungan ini yang paling benteng pertahanan paling terbesar di Indonesia. Karena di tempat yang lain ditemukan juga gua-gua, ya, tapi itu menyebar ya sporadis di tempat yang lain, ya 1, 2 dan lain. Kalau ini terkonsentrasi dan terkoneksi di saya ketua majelis di sini Ibu Pendeta Desi Tatengkeng, ya ketua majelis, saya pendeta juga tapi lebih konsen ke sosial kemanusiaan, dan minat saya adalah sejarah. Kebetulan saya minat sejarah. Karena itu sebetulnya untuk menemukan gua-gua ini dan mengembangkannya, ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan penugasan sinode dalam hal ini, bukan ruang pelayanannya pendeta. Tapi kami memiliki cara pandang yang baru. Saya dan istri diskusi, kalau ini bukan secara tidak kebetulan Tuhan mengutus kami ke sini. Ya, karena untuk memberdayakan masyarakat ini dengan potensi yang tertutup selama 80 tahun ini. Kalau seandainya pendeta lain yang dikirim ke sini, belum tentu mereka memberikan konsen, perhatian kepada hal yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan gereja. Tapi kami melihat cara pandang yang berbeda adalah bahwa sangat bermanfaat bagi gereja dan masyarakat. Kalau ini potensi ini diangkat, maka ya gereja akan mendapatkan bagiannya. Karena kalau satu waktu menjadi tempat wisata, ya wisata destinasi wisata yang sangat diminati, ya berapa bulan bahkan 1 tahun terakhir ini kami dikunjungi banyak tamu. Ya, orang datang gereja dulu, habis itu mereka berganti pakaian, mereka pergi ke puncak bukit. Kira-kira begitu. Ya ini belum ditata saja sudah seperti, apalagi kalau ditata dengan secara baik, ada fasilitas-fasilitas yang memadai, ya pasti akan sangat baik. Apalagi kami punya potensi sungai air yang sangat bagus, lebih bagus dari bawah mata, gitu kan? Ya, hanya karena belum dikelola saja, ditata saja. Ya, jadi selain gua-guanya Bu, ya terowongan bawah tanahnya, bukitnya yang indah, panorama lihat seluruh kota Kupang, tapi juga ya air, ya kolam sungai yang memadai. Dan dari Kampung Bonen ini kan ya mengalir sumber PAD bagi Kabupaten Kupang, ya dengan sumber air Bonen yang ada. Nah karena itu kami melihat dari sisi yang lain, kalau potensi ini diangkat, diperkenalkan, dipromosikan, bahkan ditata dengan baik, akan bermanfaat. Yang paling ini adalah bahwa masyarakat itu menikmati secara langsung manfaatnya. Yang kedua adalah bahwa gereja juga akan mendapat bagian berkat dari hal itu. Dan ini ya akhirnya kami giat, saya bersama istri, untuk tidak henti-henti mempromosikan, memperkenalkan, karena ya kami punya periode penugaskan 4 tahun, sinode hanya 4 tahun. Ya, kami memanfaatkan semoga selama 4 tahun, kalau Tuhan berkenan kami masih ada di sini, ya inilah bagian yang kami bisa buat. Dan kami bersyukur dari ya promosi, ya berkunjung, ya diskusi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pak Rektor Undana, dan kami bersyukur dari FST, dari teman-teman prodi yang lain, ya datang untuk pengabdian mulai hari ini. Dan kami bersyukur kami sambut baik hal itu sebagai sebuah jalan Tuhan untuk kami.